sama-sama kita menyaksikan partai utama di kelas bantamweight antara Abro Fernandes versus Theodorus Teddy yang akan dipandu oleh rekan saya Syahlu Latif dan juga Bung Fransino Tirta. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Ovidian dan kita kawan. Kita ikuti dulu profil dari seorang Theodorus Teddy. Saya seorang akademisi. Kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan lengkap dari A, B, Z. Setelah lulus saya akan menjadi sarjana olahraga dan memang tujuan akhirnya menjadi pakar olahraga. Mungkin saya fighter yang menjadi profesor olahraga di kemudian hari. Hal yang ingin dilakukan Abro untuk mengalahkan saya, ya dia memang harus menggunakan tulang kering yang keras karena hanya hal itu yang dia punya. Selebihnya dia nggak punya apa-apa. Dibandingkan saya komplit. Saya akan mengajak dia beradu pukulan kalau emang dia mau dan percaya diri di atas. Kita lihat apakah Abro memang benar-benar bisa bertinju di pertandingan nanti. Kita lihat siapa yang tersenyum pada akhirnya. Dan yang dilakukan Abro pada partai yang lalu mungkin orang lain melihat sebagai hal yang hebat, tapi menurut kami hal itu adalah senjata untuk mematikan dia. Bro, it's time to put this there. I want you. Baiklah penonton, kita beri sambutan yang paling meriah untuk sang profesor olahraga Theodorus. Anda menyaksikan kemunculan dari salah satu kontestan di semifinal partai utama bantamweight, yaitu Theodorus Teddy. Lahir di Jakarta 19 Juni 1993 atau self-defense MMA Jakarta, dan masih ditemani oleh Bung Fransino Tirta. Bung Fransino dalam pernyataan profilnya tadi, Teddy mengatakan bahwa akan mengajak Abro beradu pukulan. Di pertandingan sebelumnya Abro cukup aktif dalam menerapkan stand up fight ketika berhadapan dengan Hendrik. Ya, pada pertarungan sebelumnya Abro melancarkan tendangan-tendangan leg kick ya. Secara postur, tendangan leg kick ini bagusnya di counter dengan pukulan. Jadi emang ini mungkin strategi yang bagus juga untuk seorang Teddy mengalahkan Abro. Baru saja kita saksikan bagaimana penilaian saat audisi seorang Theodorus Teddy, ranking B, takedown B, submission C, mixed martial art A, dan total nilainya A. Jadi cukup sangat layak untuk berada di semifinal ini, Bung Fransino ya. Sesuai dengan hasil audisi kita, memang dia tampil sangat baik sekali pada saat audisi dan dia akhirnya lolos ke semifinal. Ya, seorang fighter semifinalis dengan latar belakang bela diri boxing, seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Fransino, memiliki postur yang lebih tinggi dari seorang Abro Fernandes. Akankah ini menjadi senjata bagi seorang Theodorus Teddy untuk menaklukkan Black Komodo berpostur 176 cm? Inilah Theodorus Teddy asal self-defense MMA Jakarta. Di babak penyisihan tampil cukup Spartan Bung Fransino, ya, mengalahkan Hendrik, mengalahkan Ridwan ya. Dia melakukan takedown, melakukan ground and pound dan melakukan finish dengan serangan lutut. Ya. Kita ikuti dulu profil dari Abro Fernandes. Julukan saya The Black Komodo. Kenapa saya ambil Black Komodo? Walaupun Black Komodo itu gerakannya lambat tapi mematikan. Itulah saya. Pertandingan malam ini saya akan ketemu Ketaru Panggung Theodorus Teddy. Saya berharap dia memberi pertandingan yang terbaik dan saya akan menikmatinya. Oh Teddy, mari kita bersenang-senang di Oktagon Fight Indonesia. Saya tunggu kamu. Saling berat-berat. Hadirin sekalian, kita sambut from hand Akademiso Abro Kedua di partai utama
utama bantamweight Abro Fernandes. Dalam video profilnya kita saksikan bagaimana figur yang sangat ceria ini tampak sangat enjoy sekali dengan pertandingan ini, tampaknya Bung Fransino Tirta. Ya, memang menurut saya inilah mental seperti inilah yang harus dimiliki setiap orang fighter, menikmati pada saat akan bertanding. Karena seorang petarung itu puncaknya pada saat dia bertanding. Ini adalah pestanya para petarung. Iya, kita saksikan bagaimana keceriaan dari seorang Abro Fernandes mengikuti audisi di Jakarta. Teknik strikingnya A, takedown B, submission A, dan mixed martial art A. Ya, Abro ini adalah salah satu petarung yang memukau kami juga pada saat dia audisi ini. Kelihatan, oh dia ini akan menjadi bintang kita juga ini. Dan tampaknya memang ada sedikit aura kebintangan di mana dia juga bisa memanfaatkan segala lininya untuk bisa dikagumi. Dan seperti kita lihat dia punya talent lain, dia bisa menyanyi nih, Bisa menyanyi, betul sekali, dan tampaknya memang sangat ceria sekali. Dan juga kalau soal skill tentunya sudah tidak diragukan lagi, di mana di pertandingan pertamanya di babak penyisihan mengundang pujian dengan mengalahkan fighter tangguh Hendrik Wijaya yang seperti tadi sudah ada katakan Bung Fransino dengan teknik tendangan low kick yang cukup memukau dan terpilih saat itu menjadi KO of the week ya, KO of the night. Baik, inilah Abro. Jadi ini yang cukup mengesankan adalah senyumnya ini sangat menyenangkan, tapi pada saat diri dia ini sangat menakutkan. Iya, tidak bisa dianggap remeh ketika berada di dalam oktagon. Dan yang sangat menarik tadi bahwa Teddy dan juga Abro sama-sama memiliki latar belakang boxing, dan Teddy tadi mengajak ayo kita beradu pukulan katanya Bung Fransino. Tentu ini menjadi salah satu trigger atau juga statement yang sangat menarik untuk kita saksikan bagaimana apakah Teddy bisa membuktikan kemampuannya sebagai seorang. Mungkin kalau dari sisi power Abro menang, tapi dari jangkauan Teddy ini menang. Jadi kita lihat apakah Teddy bisa memanfaatkan jangkauannya agar Abro tidak bisa mengeluarkan powernya. Kita saksikan ritual berdoa dilakukan dulu oleh Abro Fernandes tampak di belakang. Sang pelatih Johan Mulia Legowo, salah satu nama yang juga cukup familiar di dunia mixed martial art nasional, Bung Fransino. Ya, dari Hans Academy banyak mengirimkan fighter-fighternya di One Fight ini. Tentunya kita menunggu bagaimana kualitas yang akan ditampilkan oleh kedua semifinalis ini. Tampak kemeriahan sudah sangat semarak di One Fight Arena. Inilah show of the pit dari kedua fighter. Postur lebih unggul Theodorus Teddy, Bung Fransino. Yang paling signifikan di sini adalah dari tinggi berat badannya. Iya, kita ikut dulu perkenalan kedua fighter bersama Iwan Sukmawan. Inilah dia pertarungan dari partai utama yang sudah Anda tunggu-tunggu dari kelas bantamweight 61,2 kg. Kita langsung perkenalkan para fighters kita pada malam hari ini. Di sudut biru, Self Defense MMA Jakarta, menguasai teknik boxing 176 cm, berusia 23 tahun, The Profesor olahraga. Inilah dia, Theodorus Teddy. Dan sang penantang, orang atau fighters yang sangat ceria, berjiwa sosial, kelahiran Luru 26 tahun silam, tinggi badan 169 cm, sama-sama menguasai teknik boxing from Academy Han Solo, Abro Fernandes. Juri 1 David, juri 2 Rian, dan juri 3 Rolly. Wasit kita pada malam hari ini Rudy. Fighters, selamat bertarung. Fighter, dengar. Oke, sudah tahu peraturannya? Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, bermain sportif. Terus, kembali sudut. Juri 1, siap. Juri 2, juri 3, Dewan juri, ready, timekeeper, fighter, ready, fight! Ya, baiklah pecinta seruan, inilah Abro Fernandes berhadapan dengan Theodorus Teddy, partai utama di kelas bantamweight merebutkan tiket ke final. Ya, kita lihat Abro menggunakan kuda-kuda kidal, sedangkan Teddy ortodoks. Masih sama-sama menjajaki dan membaca bagaimana Terlihat signifikan sekali ada perbedaan tinggi badan ya. ya, bagaimana Theodorus Teddy memiliki postur 176 cm dan Abro 149. Apakah teknik stand up yang akan diterapkan oleh Theodorus Teddy atau justru Abro
justru akan berubah strateginya menjadi teknik yang lain. Flying knee tanpa ada sedikit jauh disambut dengan senyuman. Sangat menarik sekali bagaimana penampilan dari fighter kelahiran Luru ini, Abro Fernandes, tampak terus mengejar dan mencari. Teddy tampak ragu-ragu untuk masuk. Terlihat dia berputar ke samping. Harusnya baiknya jangan postur lebih tinggi, dia mengeluarkan jab-jabnya. Oh, jab-jabnya. Dan tadi belum keluar jabnya nih, baru hanya flying knee aja. Dan dia hanya menghindar aja. Dan tampak tadi juga wasit Budi sedikit memperingati sudut biru low kick, salah satu keunggulan yang diperlihatkan oleh Abro Fernandes pada pertandingan pertamanya berhadapan dengan Hendrik Wijaya, di mana tendangan low kicknya berhasil menghentikan perlawanan Hendrik. Dan tampaknya ini yang berusaha masih ragu-ragu kedua petarung. Oh, low kick lagi, reset, ngejar, one two. Oh, bagus sekali. Body lock oleh Abro Fernandes. Takedown. Bagus sekali takedownnya, Berubah menjadi pertarungan ground fight Bung Francino. ya. Memang pada saat audisi kita melihat kemampuan takedown dari Abro ini sangat baik sekali. Dan inilah yang tidak diperkirakan oleh Teddy barangkali, bagaimana seorang dengan latar belakang boxing sekarang berubah strategi penyerangannya menjadi ground fight. Elbow. Apabila sudah memasuki MMA, jangan percaya dengan latar belakang. Kita mesti sudah siap dengan segala macam pertarungan, mau atas bawah kita udah mesti siap. Harus bisa mengantisipasi segala bentuk serangan. Kita saksikan elbow lagi Bung Francino. Dalam posisi ini sebenarnya yang diuntungkan. Elbow ini pastinya posisi atas jauh lebih diuntungkan. Namun elbow ini belum melakukan damage besar ya, karena sifatnya mengganggu. Belum terlihat ada pukulan besar dari elbow-nya ini. Belum memberikan efek yang terlalu signifikan bagi Teddy. Kita lihat Teddy mengangkat kedua kakinya ini untuk mencegah agar Abro tidak berubah ke posisi mount, yaitu posisi di mana Abro menduduki perut Teddy. Tampak tangan kiri tadi menahan siku dari Abro, namun siku kiri dari Abro justru sedikit-sedikit mulai memberikan pukulan ke rusuk dari Teddy Bung Francino. Ya, di sini posisi ini sangat unggul untuk posisi yang di atas ya, dan yang di bawah nih si Teddy hanya menahan saja. Harusnya dia mencoba melakukan escape atau kabur dari posisi ini. Ini terlihat Teddy hanya menahan saja. Kalau begini terus akan dihujani elbow oleh Abro. Sedikit demi sedikit mulai ke sisi dari pertandingan ini, kita saksikan mulai kerusuk. Tentunya ini mempersempit ruang gerak dari Teddy Bung Francino. Dalam kondisi ini sangat pintar bisa memanfaatkan cage sebagai senjata agar mencegah gerakan lawan. tampak ini dari Abro juga berusaha untuk elbow berkali-kali masuk walaupun hanya kecil-kecil. tapi tentunya ini lama-lama bisa menjadi bukit Bung Francino. Sangat menyakitkan juga tampaknya. Lumayan telah lihat sudah agak bengkak bukannya. Agak bengkak ya, pipi kanan dari Teddy. Ya, elbow keras kali ini. Elbow lagi keras kali ini Messi. Lagi berulang kali. Tentunya harus ada upaya yang signifikan. Dia harus bergerak, dia hanya menahan saja. Di sini dia harus mencoba melakukan shrimping atau bridging atau mencari underhook. Dia nggak bisa hanya bertahan saja. Dia akan terus dihujani oleh Abro. Kita saksikan bagaimana perjuangan dari kedua fighters. Kita lihat sudah agak bengkak pipi dari Teddy. Dan tentunya ini sangat berpengaruh. Dan kita lihat Abro menekan elbownya ke leher. Ini akan mengganggu pernapasan lawan. Harus ada upaya yang cukup signifikan. Kita saksikan. Berhasil pindah ke mount, kita lihat. Apakah berhasil? Escape. Berhasil dilakukan oleh Teddy. Kembali restart dalam posisi stand up fight kedua fighter. Kembali underhook. Tampaknya Abro di pertandingan ini tidak memadani stand up fight, dan memang kalau ketemu orang yang lebih tinggi baiknya kita agak main ground karena posisi postur tubuh tidak bisa dimanfaatkan pada tadi. Dan kali ini kita saksikan Abro sudah berada dalam posisi mount. Kembali dalam Teddy memfighting kepalanya. Apabila lepas kepalanya, kita lihat Abro akan mampu mengeluarkan pukulan-pukulan keras. Detik-detik terakhir ronde pertama Bung, mampu Teddy bertahan. Kita saksikan terus menyerang Abro Fernandes di penghujung ronde pertama ini berkali-kali. Step by the bell. Tampak Ronde satu ini hujan ikut tampaknya. Iya, dan tampak di ronde pertama ini bagaimana Abro Fernandes sepertinya masih mendominasi pertandingan. Sangat mendominasi. Dia melakukan takedown 2 kali dan elbow yang berulang-ulang kali. Dia menghujani wajah Teddy dengan elbow puluhan kali. Ya, tentunya ini harus diantisipasi oleh Teddy, dan dalam tayangan ulang kita saksikan bagaimana
Takedown dilakukan oleh yang baik sekali, sangat efisien, langsung ke mount. ya. Saat lagi ronde kedua akan segera dimulai. Kita saksikan apakah ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh kedua fighter. Ronde kedua baru saja dimulai. Abro Fernandes berhadapan dengan Theodorus Teddy. Kali ini tiket final. Ini Abro mengubah stance menjadi stance ortodoks. Nampaknya dia bisa mengubah kanan kiri. Outing dilakukan oleh Teddy. Masih seperti di ronde Sekali pertama. pipinya itu. Pipi kanan dari Teddy, Bung. Ya. Kita saksikan mulai. Emang elbow itu bahayanya elbow. Kelihatannya kecil tapi dahsyat juga. Seharusnya Teddy bisa mengambil keuntungan dari posturnya, tapi tampaknya juga seperti yang Bung Fransino katakan, Nampaknya dia menunggu melakukan serangan counter. Dia menunggu Abro untuk melakukan tendangan dan dari situ dia mencoba melakukan counter pukulan. tampak sedikit ada tanda bahwa silakan pukul, tapi sejauh ini masih terus menjaga jarak. Sayang sekali saya lihat tadi tidak menggunakan jangkauannya untuk mengeluarkan jab atau straight. Dan peringatan dari wasit Budi untuk melakukan action. Theodorus Teddy, kita saksikan mulai lagi. Apakah yang akan dilakukan kedua fighter ini masih sangat fit, bisa dikatakan kondisi dari kedua fighter. Ya, masih sangat fit sekali. Low kick coba dilakukan oleh Abro. Tentunya harus ada upaya signifikan dari Theodorus Teddy untuk bisa sedikitnya mengimbangi keunggulan Abro di ronde pertama, Bung Fransino. Ya. Baik, coba maukah dia mengeluarkan jab straightnya. Dia adalah seorang petinju yang baik sebenarnya, tangannya cukup baik. Cuman hari ini kita belum lihat dia mengeluarkan pukulan-pukulan baik yang bagusnya itu. Yang cukup menarik juga bagaimana penampilan Abro Fernandes yang di pertandingan pertama sangat striker, namun tadi juga cukup piawai melakukan ground fighting. Ya. Offset, takedown, body lock. Apakah akan dilakukan takedown, dia kembali berubah menjadi ground fighting? Ground fight. Teddy terlalu terburu-buru dalam melakukan serangan. Dia langsung maju tanpa memperkirakan dan Abro langsung mengubah dari striking ke grappling. Taktik yang bagus sekali dari Abro. Kita saksikan lagi bagaimana kedua fighter terlibat dalam tarik lantai. Posisi ini kita sebut half guard karena baru sebelah aja yang keluar. Namun tampaknya Abro terus melakukan tekanan rusuk, pukulan ke tulang rusuk. ini sangat mengganggu dan tentunya Akumulasi ini akan menyebabkan stamina lawan berkurang ya. Serangan ke badan. Kembali kita saksikan berusaha untuk bertahan Teddy. Ini tidak ada tanda-tanda akan melakukan kuncian sebetulnya Bung Fransino ya Teddy. Terlihat Teddy ini hanya menahan saja, hanya menahan posisi, dia tidak mencoba melakukan escape dan belum kelihatan melakukan kuncian. Terlepas lagi, tampaknya Abro Fernandes tidak ingin lebih lanjut melakukan pertarungan di ground. Kembali stand up fight, kita saksikan. Masih sangat menarik sekali. Hampir memasuki Reset, kembali mengejar, buru-buru sekali lagi. kembali body lock dan takedown kembali Dan dilakukan oleh Abro. dan kali ini berada dalam posisi mount. Bahaya posisi ini. Abro bisa mengeluarkan ground and pound yang sangat keras. Kita lihat side choke, kuncian arm triangle ini coba dilakukan oleh Sudah dapat kuncian ini Bung, nampaknya masuk. Tengo Kelihatan dia sudah melakukan figure four. kita lihat ekspresi dari Teddy dan akhirnya Theodorus Teddy dipaksa untuk menyerah di penghujung ronde kedua. Kita saksikan bagaimana ekspresi kegembiraan dari Abro Fernandes yang berhasil meraih kemenangan di partai semifinal ini, dan kita saksikan Teddy tampak ekspresinya sangat lemas mengingat akhirnya ia dipaksa untuk melakukan tap dan menyerah. Abro Fernandes berhasil melaju ke partai final turnamen One Fight. Kita lihat tadi langsung merangsek tanpa agak terburu-buru. Dari sini Abro melakukan takedown yang sama sebenarnya dari 1, 2, 3 takedown yang dilakukan oleh Abro itu sama. Langsung dari sini dia mengambil posisi mount. Dan dari mount kita lihat langsung melakukan kuncian arm triangle. Sangat cerdik sekali Bung, sangat efisien. Dan kita ikuti dulu official result. Rudy memberhentikan pertandingan di ronde pertama. Menit ke-3, detik ke-37 dengan kemenangan tap out menggunakan teknik arm triangle choke. Tentu saja kemenangan untuk
merah Abro. Baik, Abro, selamat. Tentu saja ini bukan lawan yang mudah ya pada malam hari ini. Sebetulnya tadi juga Anda sama-sama saling mencari kekuatan lawan, dan kenapa dari tadi itu bikin kita gemes saja. Jarang sekali melakukan pukulan-pukulan dalam tendangan. Itu sudah jadi kemudian sama pelatih, jadi udah strateginya dibuat gitu. Oh, strateginya seperti itu ya. Dan apakah kesulitan yang Anda hadapi melawan Theodorus tadi? Oh, tadi saya sungguh menikmati. Oh, sungguh menikmati ya. Apakah Anda yakin menjadi juara One Plate MMA? Puji Tuhan. Yakin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Abro Fernandes. Teddy, bagaimana kondisi kamu sekarang? Bagus, nggak ada apa-apa, cuman Abro aja yang kecewa ya. Ternyata dia emang hindarin main atas. Ya saya udah bilang Abro, saya yang buat saya mungkin saya akuin dia lebih unggul, tapi dia emang hindarin main atas. Saya kecewa, itu yang saya kecewain. Dia malah main bawah. Ya namanya pertandingan kan menang kalah biasa ya. Emang dia menang, saya akuin saya kalah hari ini. Cuman nggak sesuai janjinya, dia bilang main atas ada pukul atau brutal, omong kosong. Dia main bawah, dia yang hindarin. Boleh saya tahu kondisi kamu, palanya bagaimana? Nggak kenapa-napa nih, nggak ada apa-apanya. Untuk Abro, saya bakal kembali dulu.